Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ramani, NPM 19751008. Di sini saya akan menjelaskan tugas tata niaga pertanian pada minggu 12 dan 13. Pada minggu ke-12, pengertian perilaku dan keragaman pasar dan pengaruhnya terhadap pembentukan pasar. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga, praktik transaksi, atau melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Keragaman pasar yang merupakan hasil atau pengaruh dari market, struktur dan market conduct yang dalam realita dapat terlihat dari produk atau output, harga dan biaya pada pasar-pasar tertentu, misal efisiensi harga atau biaya produksi, biaya promosi penjualan atau termasuk nilai informasi, volume penjualan dan efisiensi pertukaran. Pengaruhnya terhadap pembentukan harga yaitu dalam pembentukan harga di pasar dipengaruhi oleh penawaran. Yang pertama penawaran supply, dan yang kedua adalah permintaan atau demand. Kemudian untuk keragaman pasar pengaruhnya terhadap pembentukan harga yaitu pangsa produsen dan margin pemasaran. Perilaku pasar pada komoditas jeruk di Dusun Sumber Sarimanda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk kelima responden, ada penentuan harga atau tingkat pasar, jumlah, dan persentase. Yang pertama, petani ke pedagang pengumpul. Tawar-menawarnya adalah 7, ditentukan oleh pedagang pengumpulnya adalah 3. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Untuk mencari persentasenya, tawar-menawarnya adalah 7 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 70. Ditentukan oleh pedagang pengumpulnya 3 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 30. Yang kedua, pedagang pengumpul ke pedagang besar, tawar-menawarnya 8, ditentukan oleh pedagang besarnya adalah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Persentasenya tawar-menawar 8 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 80. Ditentukan oleh pedagang besarnya 2 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 20. Pedagang besar, yang ketiga pedagang besar ke pedagang pengecer, tawar-menawarnya 6, ditentukan oleh pedagang pengecernya 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Tawar-menawar 6 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 60. Ditentukan oleh pedagang pengecernya 4 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 40. Keempat, petani ke konsumen, tawar-menawarnya 2, ditentukan oleh petaninya 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tawar-menawarnya 2 dibagi 5 sama dikali 100 sama dengan 40. Ditentukan oleh petaninya 3 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 60. Tugas minggu 13, pengertian kinerja pasar, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Kinerja pasar atau biasa disebut dengan keragaman pasar berkenaan dengan bagaimana pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya margin tata niaga, dan volume produksi. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya didapat dicapai dengan salah satu dari 4. Yang pertama, output tetap konstan sedangkan input turun. Yang kedua, output naik sedangkan input tetap konstan. Yang ketiga, output naik dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input. Dan output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Secara normatif, pemasaran yang efisiensi adalah
struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Tapi secara realita, struktur pasar ini tidak dapat ditemukan. Ukuran efisiensi adalah kepuasan dari konsumen, produsen, maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengalirkan barang dari petani sampai konsumen akhir. Margin pemasaran hasil responden 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ada di Dusun Sumber Sarimanda, Kecamatan Natal, Kabupaten Lampung Selatan. Nomor 1, harga jual petaninya Rp6.500, biaya pemetikannya Rp65, biaya pengemasannya Rp50. Yang kedua, harga jual pedagang pengumpul, biaya pengemasannya Rp50, biaya penyusutannya Rp130, biaya bongkar muat Rp70. Cara menghitung margin tata niaganya yaitu Rp6.500 dikurang Rp7.000, hasilnya Rp500. Menghitung profit marginnya 50 ditambah 130 ditambah 70, hasilnya 250. Yang ketiga, harga jual pedagang besar Rp8.500 dengan biaya pengemasan Rp50, biaya penyusutan Rp80, biaya bongkar muat Rp50, biaya transportasi Rp140. Margin tata niaganya 7.000 dikurang 8.500 dengan hasil 1.500. Profit marginnya dari biaya ditambah 50 ditambah 80 ditambah 50 ditambah 140, hasilnya 320 1.500 dikurang 320, hasilnya 1.180. Yang keempat, harga jual pedagang pengecer yaitu Rp10.000, biaya pengemasan 50, biaya penyusutan 50, biaya bongkar muat 50, transportasi 150, margin tata niaganya 8.500 dikurang 10.000 sama dengan 1.500. Profit marginnya dari biaya 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 150, hasilnya 300. 1.500 dikurang 300 sama dengan 1.200. Cara mencari share-nya 6.500 dibagi 10.000 yaitu harga jual pedagang pengecer atau yang proses akhirnya dikali 100 sama dengan 65. Untuk biaya pemetikan 65 dibagi 10.000 dikali 100 sama dengan 0,65 dan seterusnya sampai ke bawah. Konsep SCP dari komoditas jeruk yang ada di Dusun Sumber Sarimanda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Struktur pasar mempengaruhi kemampuan produsen atau pedagang dalam pembentukan harga. Produsen atau pedagang tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk atau mempengaruhi harga pada pasar persaingan sempurna atau kompetitif. Semua pelaku pasar bertindak sebagai price taker.
Namun, kemampuan untuk mengetahui harga tersebut muncul ketika struktur pasarnya tidak sempurna. Bahkan produsen atau pedagang dapat bertindak sebagai pembentuk harga atau price maker jika struktur pasarnya monopoli. Struktur pasar yang terjadi pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat pada proses pemasaran jeruk di lokasi Sumbersari Manda dapat diketahui bahwa struktur pasarnya tersebut termasuk ke dalam oligopoli dengan lembaga pemasaran saluran 3 tingkat, yaitu petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Perilaku atau konduks. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga. Pada perilaku pasar pada komoditas jeruk di Dusun Sumbersari Manda di Kabupaten Lampung Selatan ini memiliki kegiatan tawar-menawar tetapi tidak begitu besar karena harga jual pada komoditas ini penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga jeruk yang dijual tetapi tidak berpengaruh harga seluruhnya. Kinerja pasar atau performance. Selain fungsi pertukaran yaitu penjualan dan pembelian sebagai kegiatan utama dalam pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran yang lain dilakukan oleh para pelaku pasar atau lembaga pemasaran di Dusun Sumbersari Manda adalah pengangkutan atau transportasi. Dalam hal ini adalah memindah produk dari tempat dihasilkan sampai tempat dikonsumsi. Umumnya setelah transaksi dijual beli terjadi di tempat penjual atau petani yaitu di kebun-kebun. Selanjutnya hasil panen jeruk akan diangkut langsung oleh pedagang ke tempatnya maupun ke tempat pemasaran berikutnya, sehingga hampir semua pelaku pasar melakukan fungsi ini baik pedagang pengumpul, pedagang besar, sebagian distributor, dan sebagian pengecer. Waktu yang dibutuhkan selama proses pengangkutan di daerah sentra produksi menuju daerah sentra pemasaran adalah sekitar 1-2 hari dengan menggunakan truk. Tidak ada fungsi penyimpanan khusus yang dilakukan karena jeruk akan menjadi mudah rusak atau busuk bila disimpan terlalu lama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.